Ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Ini bisa menjadi perbandingan betapa seorang anak laki-laki itu harus bertanggung jawab penuh kepada ibunya dibanding istrinya. Walaupun tanggung jawab kepada istrinya juga tidak boleh terlepas. Satu kisah dari Hanzalah. Hanzalah ini sahabat Rasulullah yang wafat di medan perang setelah dia menikah dengan istrinya. Ketika itu Hanzalah baru menikah dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai. Selesai menikah, sudah kita ketahui bersama, pengantin baru itu biasanya melaksanakan malam pertama ya, one night. Malam pertama, suatu malam, mereka beribadah kepada Allah. Masih dalam keadaan junub, Hanzalah itu kemudian tiba-tiba tengah malam diketuk pintunya oleh salah seorang utusan Rasulullah. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, kata istri Hanzalah. Wahai suamiku, sepertinya ada tamu di luar. Dilihat tamu tersebut ternyata adalah utusan Rasulullah di tengah malam. Apa kata utusan Rasulullah itu? Wahai istri Hanzalah, aku ingin menyampaikan ada satu pesan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah meminta Hanzalah untuk ikut berperang di jalan Allah dan sekarang akan mulai berangkat untuk medan perang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Hanzalah dan istrinya adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang cinta kepada Rasulnya, cinta kepada perintah Rasulnya, dan juga tidak takut terhadap kematian. Padahal mereka sedang menikmati keindahan duniawi. Kalau istri yang tidak baik, baru malam pertama udah diketok sama orang tengah malam. Kata istrinya, bang gak usah napa bang, malam pertama juga habis nikah, pengen keluar aja sih. Itu kalau orang zaman sekarang. Tapi tidak dengan istri Hanzalah. Kata istrinya, wahai suamiku, perintah Rasulullah telah datang kepadamu. Tunaikan wahai suamiku. Suaminya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apakah engkau ridho aku keluar berperang dengan Rasulullah, sedangkan kita baru menjadi pengantin baru? Kata istrinya, aku ridho wahai suamiku, karena perintah ini langsung datang dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Akhirnya suaminya berangkat, istrinya pun ridho, suaminya juga bismillah, tawakkaltu ala Allah. Istrinya sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia mengizinkan suaminya berangkat perang, otomatis dua pilihannya. Kalau tidak mati di medan perang, yang kedua kembali membawa kebaikan. Diizinkannya lah suaminya pergi, dan ternyata Hanzalah ketika pergi itu dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Ikut berperang dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Masya Allah, di tengah perang Hanzalah itu gugur, wafat. Dia menjadi seorang syahid. Pulang, utusan Rasulullah datang kepada istrinya, dia katakan, wahai istri Hanzalah, aku ingin mengabarkan bahwa Hanzalah telah syahid di medan perang. Dia gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW. Apakah istri Hanzalah marah kepada Rasulullah? Tidak. Istri Hanzalah tersenyum, dia mengatakan, suamiku sudah berada di syurga. Suamiku sudah syahid. Dia hanya menangis bagaimana menangis wanita biasa. Dan yang luar biasa adalah Hanzalah, karena dia wafat sedang dalam keadaan junub, yang memandikan langsung itu bukanlah manusia tapi para malaikat. Jenazah Hanzalah dimandikan oleh para malaikat dan sudah dimakamkan dalam keadaan bersih. Rasulullah mengatakan Hanzalah telah dimandikan dan telah disolatkan oleh para malaikat karena beliau adalah orang yang suci walaupun dalam keadaan junub. Kenapa beliau saking dihormati sekali oleh para malaikat? Karena Hanzalah rela meninggalkan kesenangan duniawinya untuk ikut berperang di jalan Allah. Para bapak yang ada di rumah, mungkin kalau kita selain Hanzalah tidak sanggup ya, seperti itu ya. Baru malam pertama, baru bertemu dengan pasangan kita, baru menikmati duniawi, tapi ternyata sudah dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah, rasanya tidak rela dan tidak ridho. Berbeda dengan Hanzalah dan istrinya. Disinilah penekanan perintah Rasulullah mengatakan bahwa secinta apapun engkau terhadap istrimu, sebaik apapun keluargamu, kalau Rasulullah sudah memerintahkan untuk berperang di jalan Allah, maka tinggalkan istrimu. Berbeda dengan satu kisah yang akan saya bawakan setelah ini. Kisah ini berangkat dari sahabat Rasul yang lain. Ketika itu beliau datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Aku ingin ikut berperang bersamamu. Tapi apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah menikah? Belum, wahai Rasulullah. Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Ya, wahai Rasulullah. Dua-duanya masih hidup? Ya, dua-duanya masih hidup, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah mengatakan, jihadmu, berbuat baikmu di rumah kepada orang tua itu lebih utama daripada engkau ikut ke medan perang. Tidak usah engkau ikut, wahai pemuda, cukup engkau di rumah, berbakti kepada mereka, senangkan hati mereka, berbuat baiklah, dan insya Allah itu juga dihitung pahala jihad. Apa pelajaran yang bisa diambil? Hanzalah yang sudah punya istri tetap disuruh Rasulullah untuk ikut berperang, tapi tidak dengan seorang pemuda yang masih ada kedua orang tuanya, dilarang oleh Rasulullah ikut berperang karena disuruh untuk berbakti terlebih dahulu. Inilah kita harus pahami bersama bahwa orang tua adalah orang yang sangat dan paling utama harus kita hormati di antara yang lainnya, sekalipun itu pasangan kita. Akan tetapi dalam menghormati orang tua kita, dalam menyenangkan hati mereka, dalam membahagiakan, memberi terhadap orang tua juga, jangan pernah kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang suami, apalagi kewajiban kita sebagai seorang ayah terhadap keluarga kita. Penuhi nafkah terhadap anak dan istri kita, kemudian penuhi nafkah dari ibu kita. Seimbangkan antara keduanya dan jadilah sosok anak yang bisa menengahi konflik antara ibu dan anaknya. Mudah-mudahan Allah permudah segala sesuatu konflik yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga, dan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua, istri yang taat kepada suaminya, menantu yang berbakti kepada mertuanya, dan mertua yang berbuat baik kepada menantunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.